BPBD Batanghari ajukan perpanjangan status siaga Karhutla. % penerima bantuan subsidi upah atau BSU di Provinsi Jambi belum mengambil bantuan. Dinas Peternakan dan Perikanan Bungo menyiapkan 600 dosis vaksin rabies untuk hewan peliharaan warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 25 Agustus 2025. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Malika Hijriati Dewi. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, mengawali Jambi hari ini, saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Batanghari kembali mengajukan perpanjangan status siaga Karhutla. Hal ini disebabkan dirujuk berdasarkan prediksi BMKG terkait kondisi kemarau yang masih terjadi hingga Oktober 2025. Meski diguyur hujan beberapa hari terakhir, namun hal tersebut tidak mengakhiri dari upaya penanggulangan Karhutla di Kabupaten Batanghari. BPBD setempat kembali mengajukan perpanjangan status siaga Karhutla dengan rentan waktu hingga Oktober 2025. PLT Kepala Pelaksana BPBD Batanghari, Solihin mengatakan, langkah perpanjangan status ini guna menyesuaikan penetapan status Karhutla serta memprediksi BMKG terkait musim kemarau panjang yang masih akan terjadi hingga Oktober mendatang. Selain itu juga berdasarkan hasil temuan di lapangan, Satgas Karhutla masih mendapati adanya titik api di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Batanghari. Sebelumnya, status siaga Karhutla di Kabupaten Batanghari yang ditetapkan 26 Mei lalu sudah berakhir pada 21 Agustus 2025. Dan berdasarkan data rekapan terakhir, terdapat sebanyak 27 titik api dengan luas lahan terbakar mencapai 64,3 hektar yang tersebar di 8 kecamatan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Titik panas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam 2 minggu terakhir menurun. Penurunan titik panas ini disebabkan mulai sering terjadinya hujan. Hingga pekan terakhir Agustus 2025, titik panas atau hotspot di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terpantau di 80 titik. Angka itu turun dibandingkan hari-hari sebelumnya, yang sempat melonjak akibat cuaca panas. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Indra Sakti Gunawan mengatakan, penurunan jumlah titik panas itu disebabkan mulai sering terjadinya hujan. Penurunan titik panas telah terjadi sejak 2 pekan terakhir, dengan angka terakhir mencapai 90. Wilayah paling banyak terpantau titik panas berada di Kecamatan Geragai dan Mendahara Ulu. Dari hasil rilis yang didapat BPBD Tancaptim, BMKG Jambi telah memberikan peringatan dini terkait akan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang. Diperkirakan, kondisi cuaca tersebut terjadi di sebagian wilayah kecamatan pesisir. Hotspot untuk tahun ini itu terbanyak di Geragai. Di Geragai itu terjadi 1, 2, 3, 4, 5 titik yang kami lakukan pemadaman, sementara yang lain berpada. Meski titik panas menurun, namun masyarakat tetap diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kliva, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, meski masih berada pada musim kemarau, sejumlah wilayah di Provinsi Jambi masih dilanda hujan ringan hingga sedang. Berdasarkan analisis dan prediksi BMKG, terjadi pembentukan awan hujan di wilayah Provinsi Jambi. Berdasarkan analisis dan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sejumlah wilayah di Provinsi Jambi masih dilanda hujan, meski masih berada di musim kemarau yang terjadi hingga September 2025 mendatang.
Kepala BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistiono, mengatakan hujan yang terjadi dalam kategori ringan hingga sedang ini merupakan hujan murni yang terjadi pada siang hari. Namun hujan yang terjadi pada sore hingga malam hari dapat diakui sebagai hujan buatan yang dilakukan oleh BMKG dan unsur terkait lainnya. Salah satunya di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan sejumlah daerah lainnya. Masyarakat diharapkan tetap waspada potensi bencana yang dapat terjadi seperti angin kencang, banjir, dan longsor. Secara alami, secara potensial hujan itu alami. Namun pada mulai siang hingga sore hari ada proses penyauan awan dari udara. Itu mengakibatkan awan berinteraksi dengan garam, mengakibatkan awan jadi jenuh dan bisa ada potensi hujan. BMKG Provinsi Jambi akan terus memperbaharui data dan perkembangan cuaca, sehingga antisipasi bencana dapat diwaspadai oleh masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Awal musim penghujan di Provinsi Jambi diprediksi terjadi pada awal September 2025. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi, Chandrika Divani. Halo, selamat sore. Cika, bagaimana prediksi BMKG terkait cuaca saat ini? Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore Amsol dan juga saudara, bertepatan pada akhir Agustus ini yang mana merupakan puncak musim kemarau tahun 2025. Sejumlah peringatan dan juga informasi terus disampaikan oleh BMKG Provinsi Jambi karena memang di penghujung kemarau ini beriringan pula dengan mulai terjadinya musim peralihan yang diprediksi akan mulai pada awal bulan September dan diperkirakan juga nantinya masih akan terus berlangsung pada bulan November mendatang. Adapun hal ini, saudara, masa transisi ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti diantaranya disebabkan karena adanya perubahan pola angin monsun yang terus bergerak, kemudian juga disebabkan karena adanya aktivitas gelombang atmosfer, MGO, kemudian juga gelombang Kelvin dan Rossby yang pada saat ini telah memasuki fase 4 dan tengah menuju ke kawasan Indonesia bagian barat, khususnya di Provinsi Jambi. Kemudian juga hal ini disebabkan karena peningkatan pembentukan awan cumulonimbus untuk terjadinya hujan. Dan untuk itu, maka berdasarkan deteksi dilakukan oleh BMKG Jambi, Amsol dan saudara, meskipun hingga saat ini di sebagian besar wilayah Jambi masih dalam fase kemarau dan juga terpantau cerah, namun hujan dengan intensitas ringan diperkirakan akan segera mengguyur di beberapa titik wilayah. Seperti untuk pada hari ini, diantaranya di Kabupaten Kerinci, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan akan membasahi 18 kecamatan di Kabupaten Kerinci secara merata, kemudian juga di Kota Sungai Penuh, di mana terdapat 3 kecamatan yang pada hari ini akan diguyur hujan dengan intensitas ringan, diantaranya di Kecamatan Tanah Kampung, Hamparan Rawang, dan Kecamatan Kota Baru dengan suhu udara yang cukup rendah, yaitu dari 16 hingga 25 derajat Celcius, yang mana ini tentunya menjadi perhatian bagi kita semua. Sementara hal yang serupa juga terjadi khususnya di Kabupaten Merangin, di mana 3 kecamatan yaitu Lembah Masurai, kemudian Kecamatan Jangkat Timur, dan Kecamatan Tiang Pumpung yang diprediksi akan mengalami hujan dengan intensitas ringan, serta khusus di kawasan zona rawan bencana alam yaitu Kecamatan Lembah Masurai, pemerintah meminta untuk masyarakat tetap waspada dan hati-hati. Sementara untuk Kota Jambi, pemirsa, pantauannya sampai dengan hari ini cuaca masih terpantau berawan di 11 kecamatan yang ada, namun memang karena adanya
anomali cuaca ekstrim dan tidak menentu pada saat ini, maka masyarakat juga tetap diminta waspada dan siap siaga karena hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi akan terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Jambi sampai dengan beberapa pekan terakhir ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio Amsol. Baik, Chandrika Divani, terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, 17% penerima bantuan subsidi upah BSU di Provinsi Jambi belum mengambil bantuan. Sisa bantuan ini akan dikembalikan lagi ke Kementerian Ketenagakerjaan karena tidak dapat lagi dicairkan. Hingga akhir Juli 2025, penyaluran program bantuan subsidi upah atau BSU di Provinsi Jambi baru mencapai 83%. Masih ada sekitar 17% bantuan subsidi upah yang belum diambil di kantor cabang Pos Indonesia. Sisa bantuan ini akan dikembalikan lagi ke Kementerian Ketenagakerjaan lantaran tidak dapat dicairkan karena lewat batas pengambilan. Kepala Kantor Pos Indonesia Jambi, Rahman Fahtan mengatakan, ada sekitar 80.000 lebih penerima BSU di Provinsi Jambi. Sebelumnya pihaknya juga telah menyampaikan ke seluruh perusahaan agar pengambilan dapat dilakukan secepatnya sebelum tenggat waktu berakhir. Di kita KCU Jambi penyaluran bantuan subsidi upah di 2025 itu lebih kurang tersalur 83% dari alokasi yang diberikan, lebih kurang seprovinsi kalau nggak salah di 80 ribuan. Berdasarkan catatan Kantor Pos Indonesia, Kota Jambi menjadi salah satu jumlah perusahaan terbanyak yang belum mengambil bantuan subsidi upah. Hal ini disebabkan karena banyak pekerjanya yang berada di luar Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Beras SPHP menjadi pilihan di tengah mahalnya beras premium. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Keterbatasan anggaran daerah dalam penanganan infrastruktur jalan membuat pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengusulkan 2 ruas jalan untuk dibiayai melalui instruksi Presiden atau Inpres. Dari total panjang ruas jalan sebesar 940,396 km yang menjadi tanggung jawab Pemkab Muaro Jambi, terdapat sekitar 431,183 km yang masuk kategori rusak berat. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam perbaikan infrastruktur di sejumlah kecamatan. Kepala Dinas PUPR Muaro Jambi, Yul Tasmi, mengatakan, pada tahun 2025, Pemkab telah mengusulkan pembangunan dan perbaikan jalan yang sebelumnya menjadi kewenangan daerah untuk dibiayai melalui Inpres. Jalan yang diusulkan diprioritaskan untuk mendukung akses ke kawasan industri dan sentra produksi. Adapun 2 ruas yang diusulkan meliputi jalan di kawasan Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo sepanjang 2 km, serta jalan di Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota sepanjang 6 km. Keterbatasan anggaran daerah. Selain dari pusat, tidak lanjutin yang telah dibayar oleh pusat juga. Karena di Bertam sudah pernah dibiayai, di Talang Duku juga sudah pernah dibiayai oleh pusat. Oke, ini lanjuti itu berarti ya? Untuk penuntasannya. Pada tahun 2023 lalu, pemerintah daerah telah mendapatkan dukungan perbaikan jalan melalui Inpres. Di antaranya Jalan Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo sepanjang 2,74 km, serta ruas jalan di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam dengan panjang mencapai 9,40 km. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pasar Atas Bangko saat ini belum beroperasi karena terkendala modal. Kendala tersebut membuat pengurus belum dapat menyediakan komoditas atau menjalankan 7 unit usaha sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.
Badan Hukum dan diresmikan pada bulan Juli lalu, namun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Pasar Atas Bangko, Kabupaten Merangin belum beroperasi. Sekretariat koperasi belum dapat menyediakan komoditas atau menjalankan 7 unit usaha sesuai arahan dari pemerintah pusat. Lurah sekaligus Ketua Dewan Pengawas Koperasi Merah Putih Kelurahan Pasar Atas Bangko, Fahmi, mengatakan, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Pasar Atas Bangko belum beroperasi karena terkendala modal. Anggaran koperasi baru berasal dari inisiatif anggota yang mengumpulkan sumbangan Rp50.000 per orang dan ditambah iuran Rp10.000 per bulan. Dana yang sudah dikumpulkan belum cukup untuk membangun usaha. Tak hanya membutuhkan bantuan dana, pengurus koperasi juga membutuhkan bantuan 2 unit mobil angkutan dan pembinaan dari dinas terkait untuk menjalankan usaha, mengakses permodalan di bank, dan membangun relasi dengan BUMN. Harapan kami kepada Dinas Koperasi Kabupaten maupun Provinsi dan Pusat agar dapat memberi support, bantuan, pengawasan, kemudian bantuan baik moral maupun struktural secara langsung kepada pihak kelurahan. Dari 215 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang diresmikan pada bulan Juli lalu, hanya koperasi desa Sidoharjo yang didobatkan sebagai koperasi percontohan tingkat nasional. M. Sobar, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Kota Jambi terus mengantisipasi laju inflasi agar tetap stabil. Intervensi harga menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Jambi dalam mengendalikan laju inflasi. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional dalam wilayah Kota Jambi melonjak naik. Salah satu harga kebutuhan yang mengalami kenaikan, yakni bawang merah. Saat ini harga bawang merah dijual di harga Rp50.000 per kilogram. Menyikapi kenaikan harga kebutuhan pokok, pemerintah Kota Jambi akan melakukan intervensi harga dan menjaga pasokan agar tidak terjadi kelangkaan. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok berpotensi memberikan dampak terhadap laju inflasi. Berbagai upaya akan dilakukan Pemkot Jambi agar inflasi tetap terjaga. Selain akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan stakeholder terkait, pemerintah Kota Jambi juga akan menggandeng daerah penghasil untuk mencukupi pasokan bahan pokok. Tapi yang paling harus kita waspadai adalah saat ini sedang pembangunan MDI SPPG sebanyak 42 titik di Kota Jambi yang kurang lebih akan di-launching sekitar bulan 9, bulan 10. Ini akan meningkatkan kebutuhan dari bahan-bahan pokok. Maulana menambahkan butuh keseriusan dari seluruh pihak dan akselerasi langkah bersama untuk menjalankan aksi upaya pengendalian inflasi dan berbagai program kegiatan yang bersifat preventif. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Di tengah tingginya harga beras premium, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP makin diminati masyarakat. Beras ini dijadikan alternatif pilihan warga Kota Jambi untuk dikonsumsi sehari-hari. Di berbagai pasar tradisional, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP kini menjadi pilihan alternatif masyarakat. Tingginya minat ini dipicu oleh harga beras SPHP yang jauh lebih murah dibandingkan beras premium. Harga beras premium berbagai merek saat ini masih terbilang tinggi, berkisar Rp14.800 per kilogram, sementara harga beras SPHP dijual Rp12.600 per kilogram. Sehingga banyak konsumen beralih demi menghemat pengeluaran. Salah satu pemilik kios Bulog di Pasar Angso 2 Kota Jambi, Winda, mengatakan stok beras SPHP yang tersedia saat ini masih tersedia 2 ton. Setiap harinya Winda mampu menjual antara 40 sak sampai 50 sak lebih beras SPHP. Ibu, ini kenapa kita beli beras SPHP, tidak beli beras yang lain? Mahal, ini enggak lumayan. Kami yang di bawah standar ini masih lumayan ini berasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat saat ini sangat sensitif terhadap harga kebutuhan pokok, terutama beras yang merupakan makanan utama sehari-hari. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. NTP Provinsi Jambi pada Juli tahun 2025 naik 0,55% dibandingkan bulan Juni tahun 2025. Kenaikan NTP pada Juli 2025 disebabkan oleh naiknya indeks harga hasil produksi pertanian.
Nilai tukar petani atau NTP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar atau terms of trade dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi, maupun untuk biaya produksi. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 10 kabupaten kota di Provinsi Jambi, NTP Provinsi Jambi naik 0,55% dibandingkan Juni 2025. Pada Juni 2025, NTP Provinsi Jambi berada di angka 166,94, sementara pada Juli 2025 menjadi 167,85. Kenaikan NTP pada Juli 2025 disebabkan naiknya indeks harga hasil produksi pertanian. Kenaikan NTP lebih besar dibandingkan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal. Kenaikan NTP Juli 2025 dipengaruhi oleh naiknya NTP pada 3 subsektor pertanian, yakni subsektor tanaman pangan 2,13%, subsektor hortikultura 6,03%, dan subsektor tanaman perkebunan rakyat 0,21%. Sedangkan subsektor peternakan mengalami penurunan 0,17% dan subsektor perikanan 1,13%. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Al-Haris menghadiri pelantikan pengurus baru PKS Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi Jambi dalam mendorong percepatan pembangunan daerah, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri pelantikan DPTW dan DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris memberikan atensi khusus bagi Partai Keadilan Sejahtera yang telah menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi Jambi dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Hal tersebut dikatakan Gubernur Al-Haris saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah PKS Provinsi Jambi yang diselenggarakan dalam Musyawarah Wilayah ke-6 Partai Keadilan Sejahtera. Al-Haris mengatakan, PKS selama ini telah menjadi partai yang konsisten dalam memberikan sumbangsaran pembangunan bagi pemerintah daerah. Keberadaan PKS menjadi bagian penting bagi pemerintah Provinsi Jambi untuk mengawal jalannya program-program pembangunan agar dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat. Al-Haris menekankan, sinergi baik antara eksekutif dan legislatif merupakan jembatan penting untuk memaksimalkan implementasi program-program pembangunan. Gubernur Al-Haris berharap sinergi dan kolaborasi positif antara pemerintah Provinsi Jambi dan PKS dapat terus terjaga untuk mewujudkan kesejahteraan daerah. Dalam musyawarah wilayah ke-6 PKS Provinsi Jambi, terdapat 8 orang Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, serta 52 pengurus Dewan Pengurus Wilayah yang dilantik bersamaan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari masih berjuang untuk melakukan percepatan pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Mengantisipasi peningkatan kasus rabies akibat gigitan hewan peliharaan,
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo menyiapkan 600 dosis vaksin rabies untuk hewan peliharaan warga. Kasus rabies di Kabupaten Bungo masih sering terjadi, terutama di wilayah pedesaan dan pemukiman padat penduduk. Untuk mengantisipasi penyebaran virus rabies, Pemkab Bungo melalui Dinas Peternakan dan Perikanan menyediakan vaksin gratis untuk hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan monyet. Kadis Peternakan dan Perikanan Bungo melalui Kabid Keswan dan Kesmafet Togu Permadi Samosir mengatakan, pihaknya telah menyediakan 600 dosis vaksin rabies yang dapat diajukan oleh pemilik hewan peliharaan. Pemberian vaksin dilakukan oleh dokter hewan dan petugas kesehatan di dinas terkait maupun puskeswan terdekat. Togu mengimbau agar pemilik hewan peliharaan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan hewannya untuk mencegah penularan virus rabies yang dapat mengancam keselamatan manusia. Rabies, kita sudah mendapat bantuan sebanyak 600 dosis dari provinsi. Vaksin rabies yang sudah diberikan dari provinsi sebanyak 600, 300 sudah kami sebarkan ke puskeswan di Kabupaten Bungo sebanyak 300. Jadi kami menghimbau masyarakat yang mempunyai ternak, terutama anjing, kucing, dan kera, untuk segera melakukan vaksinasi di Puskeswan Kabupaten Bungo atau memanggil petugas kami ke rumah masing-masing. Kami berharap bahwa hewan-hewan yang dipelihara tidak kontak dengan hewan liar. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, tercatat sebanyak 73 kasus gigitan hewan rabies sejak Januari hingga Juli 2025. Gigitan terbanyak berasal dari hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan monyet. Saat ini, 300 dosis vaksin rabies telah disalurkan ke puskesmas dan puskeswan. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Batanghari masih berjuang menggenjot pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP 2. Hingga Agustus 2025, realisasi pendapatan masih jauh dari target yang ditetapkan. Nilai pendapatan PBBP 2 di Batanghari baru mencapai 1,5 miliar rupiah dari target sebesar 13 miliar rupiah yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Keuangan Daerah Batanghari, Muhammad Ghafar Aliano. Pembayaran PBBP 2 disesuaikan dengan nilai jual objek pajak NJOP yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Adapun besaran tarif pajak meliputi 0,3% untuk perumahan, 0,15% untuk kawasan perkebunan, dan 0,1% untuk kawasan pangan. Rendahnya capaian PBBP 2 ini diklaim pemerintah daerah disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Usai sudah kebersamaan kita di Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Malika Hijrati Dewi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.